Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang adab sholat. Dan hari ini kita akan membahas tentang adab zikir. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian zikir. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil tentang zikir. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui adab zikir. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi tentang pengertian adab zikir. Zikir menurut bahasa berarti ingatan, sedangkan menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang soleh sebelum kita atau para alim ulama. Zikir dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, baik dengan duduk, berdiri, ataupun berbaring, kecuali di tempat yang dilarang dan bernajis, atau yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Nah, maksudnya di sini kita boleh melakukan zikir dimanapun dan bagaimanapun. Contohnya, misalnya kita lagi naik motor, atau kita lagi naik mobil, atau lagi berbaring-baring santai, itu diperbolehkan untuk berzikir, kecuali di tempat yang bernajis, contohnya seperti di WC atau tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, dalil tentang adab zikir, yaitu yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal bahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Selanjutnya ada tafsir Jalalain. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu secara diam-diam, dengan merendahkan diri, menghinakan diri dan rasa takut, yakni takut terhadapnya, dan lebih jelas lagi daripada diam-diam dengan tidak mengeraskan suara. Maksudnya, pertengahan di antara diam-diam dan keras suara di waktu pagi dan petang, pada permulaan siang hari dan pada akhir siang hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai daripada mengingat atau menyebut Allah. Selanjutnya, bentuk dan cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan lisan atau ucapan, yaitu dengan cara mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya mengandung asma-asma Allah yang telah diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Dan yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Selanjutnya yaitu adab-adab zikir. Yang pertama, ikhlas dalam berzikir, mengharap ridho Allah, membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Yang kedua, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah,
karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang ketiga, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang keempat, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang kelima, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Dan yang keenam, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Selanjutnya, macam-macam zikir. Yang pertama, istighfar, yaitu astaghfirullahalazim. Yang kedua, tasbih, subhanal malikul quddus. Yang ketiga, tahmid, alhamdulillah. Yang keempat, takbir, Allahu akbar. Dan yang kelima, tahlil, la ilaha illallah. Selanjutnya, keutamaan berzikir. Yang pertama yaitu tercukupi segala sesuatu. Nah, maksudnya dengan berzikir maka segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang muslim akan tercukupi. Allah akan memenuhi atas segala yang umatnya butuhkan, entah dalam wujud atau apapun juga, yang bahkan terkadang manusia itu sendiri tidak sadari. Yang kedua, menjadi surga. Ada sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Nah, dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa barang siapa yang mengucapkan zikir, maka ia akan menjadi penghuni surga. Selanjutnya, yang ketiga, diridhoi oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, zikir yang senantiasa dilantunkan baik pagi hari, siang hari maupun malam hari menjadikan seseorang mendapat ridha Allah di hari kiamat nanti. Dengan ridha Allah artinya dosa seorang muslim akan terampuni serta dimudahkan jalannya menuju surga. Yang keempat, mendapat predikat orang terbaik di hari kiamat. Ada sabda Rasulullah lagi yang artinya, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhana wa bihamdi di pagi dan sore hari sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu. Dan yang kelima, diberi kebaikan berkali lipat. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan apabila seseorang membaca zikir sebanyak 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan segala pujian, dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Insyaallah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang seperti itu. Yaitu selanjutnya manfaat zikir. Yang pertama, menenangkan hati dan pikiran. Yang kedua, zikir menyibukkan lisan agar tidak melakukan ghibah. Yang ketiga, menjauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, dengan berzikir kepada Allah, maka akan merasa bahagia. Dan yang terakhir, malaikat akan selalu meminta akan ampunan kepada Allah
bagi orang-orang yang berzikir. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.